Kali ini kita akan membahas tentang efektivitas sebuah proses komunikasi. Keefektifan komunikasi sebenarnya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pembicara. Seringkali kita mendengar begitu banyak pelatihan berbicara, seperti public speaking dan semacamnya. Kadang orang lupa bahwa untuk sebuah komunikasi yang efektif itu bukan hanya pembicara yang dituntut untuk menjadi hebat, tetapi yang perlu diperhatikan juga adalah faktor penyimak atau pendengar. Sudahkah penyimak atau pendengar ini menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik? Agar proses komunikasi berjalan dengan lancar, sekali lagi diperlukan kerjasama dua belah pihak, yaitu pembicara dan pendengar. Dalam proses efektivitas mendengar atau menyimak yang baik, terdapat beberapa hal yang bisa menjadi gangguan atau mengganggu proses komunikasi. Gangguan tersebut secara umum terbagi dua, yaitu gangguan internal dan gangguan eksternal. Gangguan internal adalah gangguan yang berasal dari dalam diri orang yang berkomunikasi. Apa saja yang termasuk gangguan internal? Satu, gangguan fisik. Gangguan fisik ini misalnya pendengar atau penyimak memiliki gangguan pendengaran atau ada kelemahan atau sedikit terganggu di telinga atau mungkin tidak mendengar. Itu gangguan fisik. Kemudian yang kedua, gangguan internal ini bisa juga berupa faktor bahasa atau lingual. Misalnya, pendengar tidak mengerti bahasa yang dipakai oleh pembicara. Bahasa di sini, misalnya, saya tidak paham bahasa Inggris, misal. Sementara orang yang berbicara dengan saya menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini faktor yang kedua. Masih di faktor internal, yang ketiga adalah psikologi atau faktor mental dari orang yang mendengar. Biasanya faktor psikologi ini dipengaruhi oleh latar belakang yang ada di dalam diri si pendengar atau penyimak ini. Bisa jadi rasa takut yang berlebihan terhadap pembicara, atau sebaliknya, rasa bosan, rasa tidak suka. Ini bisa mempengaruhi atau mengganggu proses penyimakan yang sedang dia lakukan. Misalnya, saya tidak suka dengan seseorang yang sedang berbicara dengan saya. Nah, itu akan mengganggu proses komunikasi. Mungkin saya akan kurang bagus menyimak ketika dia berbicara. Nah, itu 3 faktor dari dalam diri atau faktor internal. Berikutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini satu, misalnya suara-suara yang ada di sekitar kita. Seperti saat ini saya sedang berada di tempat umum, ada begitu banyak suara di sekitar dan itu bisa jadi gangguan kalau saat ini saya sedang berbicara dengan orang lain. Dan mungkin teman-teman yang saat ini sedang menyimak pemaparan saya mungkin agak sedikit terganggu, misalnya dengan suara ribut di sekitar saya. Nah, itu adalah gangguan eksternal atau gangguan yang berasal dari luar. Apapun gangguan itu, semuanya sama-sama mempengaruhi dan bisa merusak atau mengganggu proses komunikasi. Ketika gangguan itu berasal dari dalam diri kita bisa mengantisipasi dengan meningkatkan keterampilan dari dalam diri kita. Misalnya tadi faktor bahasa, maka kita berusaha mempelajari bahasa yang belum kita mengerti. Kemudian misalnya lagi kita memiliki rasa takut terhadap pembicara atau pemateri, maka kita bisa mengatasinya dengan menghilangkan rasa takut atau rasa bosan tersebut. Dan mungkin masih banyak faktor lain yang bisa teman-teman kelompokkan dalam entah itu internal atau eksternal. Teman-teman boleh beri komentar ya, atau beri pertanyaan boleh, atau sekedar berbagi. Mungkin teman-teman punya pengalaman ketika menyimak sebuah pembicaraan teman-teman tidak bisa memahaminya. Mudah-mudahan video saya ini tidak termasuk dari pemaparan yang tidak bisa dimengerti oleh teman-teman ya.
Ini hanya sedikit bagian dari materi menyimak yang efektif. Mudah-mudahan di lain kesempatan saya bisa menambahkan lagi bagaimana proses menyimak yang efektif, kemudian apa saja sebenarnya yang mempengaruhi efektif tidaknya proses menyimak. Yang perlu saya tekankan di sini adalah agar teman-teman menyadari bahwa public speaking atau kemampuan berbicara bukan satu-satunya faktor yang utama. Public speaking memang penting, tetapi kemampuan kita menyimak, mendengarkan dengan baik itu juga sangat penting. Demikian yang dapat saya sampaikan hari ini. Sampai jumpa.